Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada ayat yang ke-183 sampai 185 dari surat Al-Baqarah. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu.
Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu dikerjakan pada hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka mengganti puasa tersebut di hari-hari yang lain, di luar bulan puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang berat untuk menjalankan puasa, fidyatun ta'amu miskin, yaitu membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, dan barang siapa yang dengan kerelaan hatinya berbuat kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan puasa bulan puasa adalah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, yaitu permulaan Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk yang ada, dan sebagai al-furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, maka hendaklah ia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka hendaknya ia mengganti puasanya di hari-hari yang lain, di luar bulan puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan ia tidak menghendaki bagi kalian kesukaran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tattaqun. Dan hendaknya kalian sempurnakan bilangan, yaitu puasa. Dan hendaknya kalian mengagungkan Allah atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Ayat 183 sampai 185 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ayat yang utama tentang disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, beserta penjelasan hal yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Di antaranya adalah ketika sakit dan safar. Oleh karenanya mari kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala tentang ayat-ayat ini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadih. Allah Ta'ala mengabarkan dengan apa yang Allah berikan karunia kepada hamba-hambanya. Bi annahu farada alaihi musyamah,
yaitu ketika Allah mewajibkan bagi mereka puasa. Allah wajibkan bagi hamba-hambanya untuk berpuasa. Maka ini merupakan karunia. Kama faradahu 'alal umamis sabiqah, sebagaimana Allah wajibkan pula puasa itu kepada umat-umat terdahulu. Li'annahu minasyara'i wal awamiri, karena ia termasuk di antara syariat-syariat dan perintah-perintah allati hiya maslahatun lil khalq, yang merupakan maslahat bagi makhluknya, fi kulli zaman, di setiap zaman. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban puasa ini adalah kemaslahatan bagi manusia. Dengan diwajibkannya puasa, Allah telah memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah dengan syariat puasa tersebut. Wa fihi, dan di dalam puasa ini pula, tansyitun li hadhil ummah, untuk memberikan semangat pada umat ini. Bi annahu yanbaghi lakum an tanafasu, atau antunafisu ghairakum, bahwasanya sepatutnya bagi kalian, yaitu umat Islam, untuk tunafisu, yaitu berlomba-lomba, ghairakum, kepada selain kalian, berlomba-lomba dengan umat selain kalian, fi takmilil a'mal, di dalam menyempurnakan amalan, wal musara'ati ila salihil khisal, dan bersegera untuk meraih perangai-perangai yang baik, yang saleh. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilati, dan puasa itu bukan perkara yang berat, allati ikhtasastum biha, yang hanya dikhususkan kepada kalian. Nah, ini sering diungkapkan oleh para ulama kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Para ulama kita sering menjelaskan firman Allah ini menunjukkan bahwasanya puasa itu bukanlah hal yang berat, bukan hal yang mustahil untuk diamalkan. Kenapa? Karena umat-umat sebelum kita, mereka juga disyariatkan puasa dan mereka bisa melakukannya. Maka umat Islam sepatutnya semangat untuk berlomba-lomba. Sebagaimana umat terdahulu mereka mengamalkan puasa, maka kita umatnya Rasulullah SAW pun juga mengamalkan puasa. Ya, jadi agar kita tidak merasa hanya kita saja yang dibebankan puasa, hanya kita saja yang diperintah untuk berpuasa, hanya kita saja yang diberi beban berat untuk menjalankan puasa. Tidak, umat-umat sebelum kita telah melakukannya. Maka ini membuat kita semangat, ya, karena syariat ini sudah ada sejak dahulu. Maka mari kita berlomba dengan umat-umat selain kita. Siapa di antara kita yang lebih sempurna amalannya? Tapi kalau tidak ada syariat puasa bagi umat Islam, maka tentu ada yang kurang dari kesempurnaan amalan kita. Ya, umat terdahulu disyariatkan puasa, kita enggak. Nah, ini berarti apa? Ada yang kurang dari amalan-amalan kita. Kemudian summa dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyyatis shiyam. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hikmahnya tentang disyariatkannya puasa. Faqal, Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fa inna shiyam,
maka sesungguhnya puasa min akbari asbabit taqwa, di antara sebab terbesar ketakwaan. Lianna fihi imtithala amrillah wajtinaba nahyih, karena di dalam puasa itu ada yaitu imtithala amrillah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di dalam puasa itu terdapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, maka di antara apa yang tercakup di dalam puasa berupa ketakwaan. Jadi inilah di antara poin utama puasa. Annas saima, bahwasanya orang yang berpuasa, yatruku ma harramallahu alaihi, meninggalkan apa yang Allah haramkan atasnya, minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha, berupa makanan, minuman, berkumpul suami istri dan yang lainnya. Allati tamilu ilaiha nafsuh, yang mana jiwa ini condong kepadanya. Siapa di antara manusia yang tidak suka makan, minum, dan jima? Manusia normal pasti suka hal-hal tersebut. Maka jiwa kita menginginkan hal tersebut, tetapi kita meninggalkannya di waktu tertentu karena Allah telah mengharamkannya. Dengan apa? Mutaqarriban bidzalika ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita meninggalkan semua itu bukan karena kita nggak suka, bukan karena kita nggak doyan, tapi semata-mata karena Allah. Dan inilah hakikat dari takwa, meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya demi mengharap pahala Allah. Rajiyan bitarkiha thawabah, kita mengharap dengan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan tersebut pahala darinya. Fahadha minat taqwa, dan ini diantara bentuk ketakwaan. Ya, dan ini ada pada puasa. Jiwa kita menginginkan makan dan minum ketika lapar dan haus. Demikian pula jiwa kita menginginkan berkumpul dengan pasangan kita yang halal ketika kita ingin, tetapi Allah haramkan sementara waktu. Lalu kita menjalankannya, lalu kita meninggalkannya, bukan karena kita nggak suka, bukan karena kita tidak butuh, tapi semata-mata karena kita taat kepada Allah, karena kita mendekatkan diri kepada Allah dan berharap pahala dari Allah. Maka itulah ketakwaan. Wa minha, dan di antara bentuk ketakwaan pula, atau di antara hikmah, ya, di antara hikmah dari berpuasa pula, annas saima, bahwasanya orang yang berpuasa, yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala, melatih jiwanya untuk merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah adalah perasaan merasa diawasi oleh Allah. Fayatruku ma tahwa nafsuhu, maka ia pun meninggalkan apa yang diinginkan oleh jiwanya, ma'a qudratihi alaih, padahal dia mampu untuk melakukannya. Kita mampu untuk makan dan minum. Sangat mudah bagi kita untuk makan dan minum di siang hari di bulan puasa, dalam kondisi tidak ada orang yang melihat. Tapi mengapa kita tetap meninggalkan makan dan minum? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Orang tidak tahu tapi Allah tahu. Untuk apa kita berpuasa? Ya,
hanya di hadapan manusia, sedangkan yang akan memberi pahala itu Allah Azza wa Jalla. Maka kita konsisten, meskipun kita mampu untuk memakan dan meminum hidangan yang ada tanpa sepengetahuan orang, tapi kita benar-benar mampu meninggalkannya. Disitulah kita melatih diri untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Li'ilmihi bittila'illahi alaih, karena kita tahu Allah memantau kita, Allah mengawasi kita. Ya, itu diantara hikmah puasa. Wa minha, dan diantara hikmah puasa pula, an-siyama yudayyiqu majariya syaitan, bahwasanya puasa ini bisa menyempitkan jalur masuknya syaitan itu di dalam tubuh kita. Fa innahu yajri min bani adam majrad dam, karena syaitan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam, manusia, melalui jalur aliran darah mereka. Jadi aliran darah kita itu tempat jalur masuknya syaitan. Fabis siyami, maka dengan berpuasa, yudha'ifu nufuzahu, itu akan melemahkan jalur tersebut. Wa taqillu minhul ma'asi, sehingga menjadi sedikitlah maksiat. Ya, karena asupan darah kita mungkin sementara terhenti dari makan dan minum, maka ruang gerak syaitan untuk masuk ke dalam tubuh kita itu menyempit. Dan kalau ruang syaitan untuk masuk ke dalam tubuh kita menyempit, tentu ini akan meminimalisir maksiat. Makanya maksiat itu identik dengan apa? Kekenyangan. Ya, maksiat itu identik dengan kekenyangan. Dan sebaliknya, kelaparan itu identik dengan ketaatan. Ya, dalam kondisi lapar, dalam kondisi menahan diri, itu orang lebih mudah untuk yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara cara untuk melatih agar saluran darah kita itu dipersempit dari syaitan adalah dengan berpuasa. Kemudian wa minha, dan di antara hikmah puasa pula, an-nasaimah, bahwasanya orang yang berpuasa fil ghalibi, pada umumnya, taksuru ta'atuhu, banyak ketaatannya. Pada umumnya orang yang lagi puasa itu lebih taat. Wa ta'atu min khisalit taqwa, dan ketaatan di antara bentuk ketakwaan. Ya, ketaatan itu di antara bentuk ketakwaan. Namanya saja takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya itu bentuk ketaatan. Mau untuk dilarang, mau untuk diperintah. Wa minha, dan di antaranya pula, di antara hikmah puasa, annal ghaniyya, bahwasanya orang kaya, idza dzaqa alamal ju', apabila ia merasa atau ikut merasakan penderitaan lapar, aujaba lahu dzalik, itu menyebabkan dirinya muwasatal fuqara, menghibur orang-orang fakir, al-ma'dumin, yang tidak memiliki apa-apa. Wa hadza min khisalit taqwa, dan ini juga termasuk di antara bentuk ketakwaan. Ikut merasakan penderitaan orang-orang yang kelaparan. Bayangkan kalau orang itu tidak pernah merasa kelaparan, maka mungkin dia tidak akan merasakan penderitaan saudara-saudaranya yang kelaparan. Ya. Tapi kalau dia pernah merasakan kelaparan, maka ini akan memberi motivasi bagi dirinya
untuk ikut bersedih dan mau membantu orang-orang yang kelaparan. Saya pernah merasakan lapar, gak enak rasanya. Maka saudara-saudara yang kelaparan, ya saya akan membantunya karena saya tahu apa yang mereka rasakan. Dan bagaimana cara mengetahuinya, yaitu dengan berpuasa. Ya, orang yang kaya yang pernah berpuasa tentu berbeda menyikapi orang-orang fakir yang kelaparan dibandingkan dengan orang-orang kaya yang tidak pernah puasa. Orang-orang kaya yang tidak pernah berpuasa tidak akan pernah merasakan perihnya lapar. Lalu bagaimana mereka bisa ikut merasakan penderitaan? Kalau mereka tidak bisa merasakan ikut merasakan penderitaan orang-orang fakir, bagaimana muncul keinginan untuk membantu mereka? Bagaimana bisa muncul harapan untuk bisa menyantuni mereka? Ya. Jadi karena kita tahu apa yang mereka rasakan, kita pun ikut bersedih dan kita ingin menghibur mereka dengan memberi apa yang bisa kita beri. Taib. Kemudian, walamma dzakara annahu farada alaihimus shiyam. Dan ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah telah wajibkan kepada mereka berpuasa, yaitu kepada orang-orang yang beriman, akhbar, Allah mengabarkan annahu ayyamun ma'dudatun, bahwasanya puasa itu hanya pada hari-hari tertentu, ay qalilatun, yaitu sedikit sekali, fi ghayatis suhulah, yang merupakan kemudahan yang sangat betul-betul mudah. Dari 360 hari yang Allah berikan kepada kita dalam setahun, Allah hanya wajibkan 30 hari saja. Maka ini enggak ada apa-apanya. Inilah makna dari firman Allah, ayyaman ma'dudat. Hanya sebentar. Dan tidak terasa jemaah sekalian. Tidak terasa. Ya. Begitu cepat puasa yaitu berakhir, demikian pula tidak terasa sebentar lagi kita akan bertemu kembali. Dan nanti kalau sudah ketemu nggak lama lagi akan berpisah. Ya, nah seperti itulah kehidupan. Ya, yang jelas lamanya kita menunggu bulan puasa itu lebih lama ya daripada kita menanti hari raya ketika kita masuk bulan puasa. Ya. Taib. Kemudian summa sahhala tashilan akhar. Tadi sudah dimudahkan dengan hari yang sedikit saja. Kemudian Allah juga memberikan kemudahan yang lain. Faqal, maka Allah berfirman, faman kana minkum maridan. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka diganti pada hari-hari yang lain. Puasa yang ditinggalkan karena sakit dan karena safar itu diganti pada hari-hari yang lain. Wa dzalika lil masyaqqati fil ghalib. Yang demikian itu dikarenakan beratnya kondisi sakit dan safar pada umumnya. Orang yang sedang sakit dan safar berat untuk berpuasa. Rakhasallahu lahuma al-fil fitri. Maka Allah memberikan keringanan bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita hanya beberapa hari saja berpuasa. Itu pun kalau seandainya ada yang sakit dan safar, maka diberi keringanan untuk tidak berpuasa di hari itu. Walamma kana labudda min husuli maslahatis siyami likulli mu'min.
Dan ketika harus terdapat kemaslahatan puasa bagi seorang muslim, bagi setiap muslim, amarahuma an yaqdiyahu fi ayyamin ukhar, maka Allah perintahkan keduanya, orang yang sakit dan orang yang sedang safar, untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Ya, untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Idza zalal maradu, apabila penyakitnya sudah hilang. Wa qada safaru, dan apabila sudah tidak safar lagi. Wa hasalatir rahatu, dan dia dalam kondisi yang tenang. Jadi sudah tidak safar, sudah tidak sakit, maka di saat itulah silakan untuk mengganti puasanya. Jadi ini menunjukkan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa itu sekali lagi kemaslahatan yang harus didapatkan oleh seorang muslim. Puasa itu adalah kemaslahatan yang harus didapatkan oleh seorang muslim. Sehingga kalau orang itu enggak puasa lalu enggak diganti, maka kerugian bagi mereka. Meskipun nampaknya ini lebih mudah. Tidak puasa karena sakit berapa hari? 5 hari misalkan. Tapi nggak disuruh ganti. Tidak disuruh untuk membayarnya, mengqadha'nya. Jadi ya hangus saja, pokoknya kewajiban puasa hangus, nggak ada kewajiban untuk menggantinya. Maka seperti ini justru rugi. Kenapa? Yang lain dapat puasa, pahala puasa 5 hari, kita kehilangan pahala puasa 5 hari. Meskipun secara zahirnya enak, tidak ada beban puasa. Ya. Yang lain puasa 30 hari, kita cuma puasa 25 hari. Secara beban ya lebih ringan. Tapi secara kemaslahatan yang akan didapatkan, kita rugi. Saudara-saudara kita mendapatkan pahala puasa 5 hari lebih banyak daripada kita. Ya. Jadi puasa ini adalah kemaslahatan untuk kita. Jadi harus untuk kita ganti. Harus untuk kita ganti. Ya. Baik, kemudian wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah Ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka diganti pada hari-hari yang lain, fihi dalilun, ini merupakan dalil ala annahu yaqdi adada ayyami Ramadan, bahwasanya ia harus mengganti sejumlah hari-hari yang ditinggalkan puasa itu di bulan Ramadan. Kamilan kana au naqisan, baik secara sempurna atau kurang. Maknanya baik 1 bulan penuh enggak puasa, maka wajib diganti 1 bulan penuh. Atau puasanya itu hanya beberapa hari saja. Jadi dalam bulan Ramadan hanya puasa sekian hari, maka sisanya harus diganti di hari yang lain. Ala kulli hal, orang kalau tidak berpuasa di hari-hari bulan Ramadan, maka dia wajib mengganti sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Kalau meninggalkan puasa sebulan penuh dan jumlah bulan atau jumlah hari di bulan Ramadan itu katakanlah 30, maka dia harus mengganti 30 hari di luar bulan Ramadan. Mau dicicil sebulan 10 hari boleh, mau dicicil sebulan 3 hari boleh. Ya, yang penting 30 hari di bulan Ramadan yang dia tinggalkan puasa itu harus diganti secara sempurna. Atau hanya beberapa hari yang dia tinggalkan, puasa 25 hari, 5 harinya enggak puasa, maka 5 hari itu yang harus diganti.
Baik. Wa ala annahu yajuz. Dan demikian pula dibolehkan baginya an yaqdiya ayyaman qasiratan baridatan. Boleh baginya untuk mengganti puasa pada hari-hari yang lebih singkat dan dingin. An ayyamin tawilatin haratin kal aks, sebagaimana dari hari-hari puasa yang mungkin lebih panjang dan lebih panas. Jadi milih hari untuk mengganti puasa boleh, tapi perhatikan tidak puasanya itu harus benar-benar karena udzur. Nggak boleh, waduh sekarang Ramadan ini panasnya luar biasa dan panjang. Ya, panjang bagaimana? Maghribnya jam 7, subuhnya jam setengah 4 misalkan. Meskipun itu masih agak normal ya. Ada yang lebih berat lagi. Ya, hanya menjumpai malam hari cuman beberapa jam. Nah, orang yang merasa berat berpuasa di bulan Ramadan karena cuaca panas dan siangnya panjang, lalu dia sengaja nggak puasa demi nanti bisa mengganti dengan musim dingin dan siang yang lebih pendek, maka tentu ini tidak diperkenankan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya Anda meninggalkan puasa demi bisa diganti di hari yang lebih ringan, maka nggak boleh. Tapi kalau memang sakit, memang safar, lalu ketika nanti mengqadha menanti waktu yang lebih ringan, boleh. Kemarin puasa atau bulan puasa kemarin ada 5 hari kita tidak puasa. Kalau diganti sekarang misalkan di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah, ini masih berat, ini panas dan malam siangnya itu panjang. Nantilah kalau sudah musim dingin, nah seperti saat ini, malamnya siangnya pendek, kemudian cuacanya dingin, enak ini kalau puasa, boleh. Nah, ini diantara kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting diganti. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, ay yutiqunas siyam, yaitu berat mengerjakan puasa, fidyatun, maka dia membayar fidyah an kulli yaumin yuftirunah, di setiap hari yang ia tinggalkan puasa tersebut. Memberi makan ta'amu miskin, 1 fakir miskin. Setiap hari yang ditinggalkan membayar fidyah berupa makanan kepada 1 fakir miskin. Kalau meninggalkan 30 hari, yang memberi makanan 30 fakir miskin. Wa hadha fi ibtida'i fardhis shiyam, dan ini di awal diwajibkannya puasa. Lamma kanu ghaira mu'tadina lisyam, ketika mereka kaum muslimin belum terbiasa untuk berpuasa. Wa kana fardhuhu hatman, dan kewajibannya itu dipastikan, fihi masyaqqatun alaihim, sehingga memberatkan mereka. Darrajahumur Rabbul Hakim, maka Allah Tuhan yang Maha Bijaksana memberikan tahapan-tahapan bi ashali tariqin, dengan jalan yang mudah. Wa khayyaral mutiqa lisaumi baina an yasuma wa huwa afdal aw yut'im, maka Allah memberikan pilihan bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang mampu untuk berpuasa, antara berpuasa dan ini lebih afdal, au yut'im, atau memberi makan. Walihada qal, karenanya Allah berfirman,
wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Sebenarnya ayat ini belum benar-benar diwajibkan secara pasti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya masih memberi pilihan. Ya. Itu pada firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa, bukan tidak mampu loh ya, merasa berat. Dan siapa di antara kita yang tidak merasa berat? Setiap kita pasti merasa puasa itu lebih berat daripada nggak puasa. Nah, maka siapa yang merasa berat, boleh baginya untuk membayar fidyah, memberi makan fakir miskin di setiap hari yang ditinggalkan. Ya. Tetapi antasumu khairul lakum, kalau kalian puasa itu lebih baik bagi kalian. Inilah masa-masa awal diwajibkannya puasa, masih boleh milih. Kalau mau puasa lebih baik, tapi kalau nggak puasa tinggal bayar apa? Fidyah. Meskipun dia mampu. Kenapa dijelaskan di awal tadi? Karena memang ini masa penyesuaian. Karena kaum muslimin di awal-awal syariat puasa ini belum terbiasa. Karena belum terbiasa, yang mau puasa lebih baik, yang tidak mau puasa bayar fidyah. Tsumma ba'da dzalik, baru setelah itu ja'ala shiyama hatman 'alal muti'. Allah jadikan puasa itu wajib bagi orang yang merasa berat. Merasa berat tapi mampu. Ya. Kalau dulu merasa berat, mampu tapi merasa berat, boleh milih. Saya nggak puasa aja lah hari ini. Kenapa kok kayaknya capek saya? Hanya sekedar gitu boleh dulu. Tapi sekarang tidak boleh. Ya. Bagi orang yang merasa berat tetap wajib puasa. Wa ghairul mutik, demikian pula yang selain orang yang merasa berat, yuftiru wa yaqdihi fi ayyamin ukhar, maka dia boleh tidak puasa Jadi bagi yang mampu dia wajib puasa, dan yang tidak mampu, orang yang benar-benar uzur, dia bisa untuk memberi fidyah atau mengganti di hari yang lain. Waqila, dan ada pula pendapat yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, tentang firman Allah, dan bagi orang-orang yang tidak mampu, ayyatakallafunahu wa yashuqqu 'alaihim masyaqqatun ghaira muhtamilatin, itu mereka yang terbebani dan merasa berat dengan yaitu keberatan yang sangat tidak mampu untuk ditanggung. Kasyaikhil kabir, seperti orang yang sudah tua renta, fa fidyatun an kulli yaumin miskin wa hadha huwa sahih. Ya, maka bagi mereka membayar fidyah di setiap hari kepada seorang miskin, dan ini yang sahih. Taib. Jadi ada perbedaan pendapat tentang makna firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu tadi. Yang sahih, yang lebih tepat menurut Syekh di sini adalah yang tidak mampu, benar-benar tidak mampu puasa, baru boleh membayar fidyah. Adapun yang mampu berpuasa meskipun merasa berat, maka tetap wajib berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan,
bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Qala al-muallif rahimahullah ay as-shaumul mafruḍu 'alaikum huwa syahrul Ramadan. Puasa yang diwajibkan kepada kalian itu ada di bulan Ramadan. Asy-syahrul 'azim, bulan yang agung. Alladzi qad hasala lakum fihi minallahil fadlul 'azim, yang telah didapatkan oleh kalian dari Allah berupa karunia yang besar. Wa huwal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an yang mulia. Al-mustamilu 'alal hidayati li masalihikum ad-diniyah wad dunyawiyah, yang mencakup petunjuk bagi kemaslahatan kalian dari segi agama maupun dunia. Wa tabyinil haqqi bi awdahi bayan, demikian pula menjelaskan yang hak dengan sejelas-jelasnya penjelasan. Wal furqan bainal haqqi wal batil, dan membeda antara yang hak dan yang batil. Wal huda wad dalal, pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wa ahli sa'adati wa ahli syaqawah, demikian pula pembeda antara orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Fahaqiqun bi syahri hada fadluhu, maka berhak dengan bulan ini keutamaan puasa itu didapatkan. Artinya sangat pantas bulan diturunkannya Al-Quran ini dijadikan bulan bagi kita untuk berpuasa. Momentumnya itu pas, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan bulan untuk kita berpuasa karena momen yang sangat luar biasa. Apa? Awal diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan memilih bulan untuk kita berpuasa secara random. Jadi pokoknya bulan apa terserah, tapi ada momen tertentu yang menjadikan Allah memilih bulan puasa di bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran petunjuk bagi umat manusia yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan, yang kita baca dan renungkan. Maka sangat-sangat pantas sekali ibadah yang mulia itu disyariatkan di bulan yang mulia saat diturunkannya Al-Quran. Falamma qarrarahu baina fadilatihi, fahaqiqun bi syahri hadza fadlu wa hadza ihsanullahi alaikum, maka ini adalah kebaikan Allah kepada kalian. Fihi an yakuna mausiman lil ibadah, di dalamnya menjadi musim untuk beribadah. Mafruḍan fihi siyam, diwajibkan untuk berpuasa, ya. Dan bulan puasa, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua mengakuinya, kita semua merasakannya. Memang bulan-bulan yang benar-benar kita banyak menjalankan ibadah. Maka dengan momentum diturunkannya Al-Quran sangat pas sekali untuk kita memperbanyak ibadah. Jadi di bulan Ramadan, di saat kita berpuasa. Falamma qarrarahu wa bayyana fadilatahu, ketika Allah menetapkan dan menjelaskan keutamaannya, wa hikmatallahi ta'ala fi takhsisihi, dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengkhususkannya, mengkhususkan bulan Ramadan untuk berpuasa. Qala, maka Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaknya ia berpuasa. Hadza fihi ta'yinus siyam 'alal qadiris sahihil hadir, maka ini adalah penentuan puasa
diwajibkannya puasa kepada orang yang mampu, yang sehat, dan yang hadir. Hadir itu maksudnya tidak sedang safar. Ya. Faman syahida minkum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, maksudnya menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat, mampu, dan tidak sedang safar, maka wajib baginya untuk berpuasa. Taib. Kemudian walamma kana an-naskhu lit-takhir baina as-siyami wal fida'i khassah. Ketika nasakh, apa nasakh itu? Apa nasakh? Ya. Menghapus. Yaitu menghapus, ada kalanya menghapus nas, ada kalanya menghapus hukum. Jadi awalnya diwajibkan, dinasakh menjadi enggak wajib, itu misalnya. Ya. Jadi nasakh itu menghapus. Nah, ketika yang dinasakh, yang dihapus, pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah, khusus itu saja. A'ada rukhsata lil maridi wal musafir, maka Allah mengulang kembali keringanan itu tetap ada bagi orang yang sakit dan safar. Ini kaitannya dengan ayat yang tadi yang sempat kita bahas. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang merasa berat berpuasa boleh membayar fidyah. Yang tadi kita sampaikan, di awal disyariatkannya puasa itu boleh milih mau puasa atau bayar fidyah. Puasa tetap lebih baik. Tapi kalau kita nggak puasa karena mungkin lagi berat nih, boleh kita nggak puasa, tapi bayar fidyah. Nah, ini dinasakh sekarang, sudah tidak berlaku, sudah dihapus syariatnya. Alias apa? Sekarang nggak boleh milih lagi, harus puasa. Sudah nggak boleh milih antara fidyah atau puasa. Sekarang semua harus puasa. Ya. Nah, karena yang dinasakh hanya itu saja, maka Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali bahwasanya rukhsah ini tetap ada bagi orang yang sakit dan musafir. Li alla yatawahhama anna rukhsata aidan mansukhatun, agar tidak ada yang mengira bahwa keringanan itu mansukhah, dihapus juga. Ya. Faqal, maka Allah pun berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Ia tidak menginginkan bagi kalian kesukaran. Ya. Nah, berarti kan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat yang tadi kita baca, firman Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, itu diulang di ayat yang keberapa? Di ayat yang ke-184 dan di ayat yang ke-185. Dua kali kan? Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu, itu yang pertama. Dan yang kedua di ayat 185 ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi ayat yang ke-184 itu dinasakh karena sekarang tidak boleh memilih.
Sekarang semua wajib puasa. Nah, supaya tidak ada yang mengira keseluruhan ayat 184 itu dinasakh. Kalau keseluruhannya berarti bagaimana? Yang sakit maupun safar tetap wajib, karena sudah dinasakh gitu ya. Maka Allah pun mengulang kembali. Ya, semua wajib puasa sudah tidak boleh milih. Itu pada firman Allah, yaitu faman syahida minkum syahra falyasum. Ini yang menjadi sudah kewajiban mutlak, kewajiban yang paten. Siapapun yang menyaksikan bulan puasa dalam keadaan sehat, mampu dan sedang tidak safar, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Namun wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit ataupun safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Jadi untuk rukhsah ini tidak dinasakh. Untuk rukhsah yang ini tidak dinasakh. Yang dinasakh hanya pilihan boleh puasa, boleh bayar fidyah. Itu sudah tidak berlaku. Taib. Ay yuridullahu ta'ala, yaitu Allah ta'ala an yuyassira alaikumut turuqal musilata ila ridwanihi a'dhama taisirin. Itu Allah menghendaki untuk memudahkan kepada kalian jalan yang mengantarkan kepada keridhaannya dengan sebesar-besarnya kemudahan. Wa yusahhilaha ashadda tashilin, dan memudahkannya dengan sebenar-benarnya kemudahan. Walihada, dan karenanya kana jami'u ma amarallahu bihi ibadah, seluruh agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Artinya segala macam syariat yang Allah perintahkan kepada kita itu secara umum bagi manusia hal yang mungkin untuk dilakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan batas kemampuan. Nah, batas kemampuan manusia normal, kita bicara normal ya, bukan yang sakit parah, bukan orang yang males-malesan. Normal, mampu menahan makan dan minum sejak subuh sampai maghrib. Secara manusia normal mampu. Ya, puasa sholat 5 waktu sehari semalam hanya 17 rakaat. Secara normal manusia mampu. Ya, mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki hanya 2,5%, mampu. Tidak semua harta wajib dizakati, tidak setengah harta wajib dizakati, bahkan tidak sepertiga harta wajib dizakati, hanya 2,5%. Waktu kita dalam sehari semalam banyak, yang Allah inginkan untuk kita sholat hanya 5 waktu. Ya, sehari semalam ini kita memiliki 24 jam, hanya sekian jam saja kita nahan untuk tidak makan dan minum. Dari 1 tahun kita bisa bebas makan dan minum, hanya 1 bulan saja diwajibkan puasa. Mana hal yang memberatkan di dalam Islam? Tidak ada. Ya, jadi secara asal Allah memberikan kemudahan yang luar biasa di dalam ibadah kita. Enggak ada yang berat. Yang berat itu yang jiwanya sakit, yang dipenuhi hawa nafsu. Itu pun kalau ada orang yang tidak mampu, Allah berikan keringanan. Jadi secara asal syariat ini sudah apa? Mudah. Dan kemudahan syariat ini kalau masih ada yang belum mampu melakukan, diberi kemudahan lagi. Apa contohnya? Sholat, tidak bisa berdiri, boleh duduk. Puasa tidak mampu karena sakit,
diganti di hari yang lain. Kalau sakitnya parah tidak bisa sembuh, diganti dengan membayar fidyah. Salat tidak bisa duduk, tidur. Tidak bisa tidur, berisyarat. Nggak bisa berisyarat ya berarti udah mati atau hilang akal, nggak wajib sholat, kan udah ya. Begitu mudahnya Allah menurunkan syarat kepada kita. Tapi manusia masih banyak yang merasa agama ini adalah berat. Yang menjadikan berat itu adalah hawa nafsu, ya, hatinya yang kotor. Taib. Kemudian wa idza hasalat ba'dul awaridil mujibati li thaqalihi, dan ketika terdapat sebagian rintangan yang menjadikan berat menjalankan puasa, sahalahu tasilan akhar, Allah memberikan kemudahan yang lain. Imma bi isqatihi, baik dengan menggugurkannya sama sekali, seperti siapa? Orang yang sudah tua renta, tidak wajib puasa sama sekali karena dia nggak mampu, atau orang yang sakit parah yang tidak ada kesempatan untuk sembuh, yang tidak ada peluang untuk sembuh, maka gugur baginya kewajiban puasa, diganti dengan membayar fidyah. Itu pun mudah cuman memberi sekali makan fakir miskin. Bayangkan kalau yang tidak bisa puasa sama sekali, tidak bisa mengqadha, bayar fidyahnya 1 hari yang ditinggalkan 1 M, 1 miliar. Wah, ini berat. Ini hanya memberi makan 1 fakir miskin sekali makan. Ya, sekali makan anggaplah 10.000 makanan yang biasa kita makan, ya sudah. Kalau memang benar-benar tidak mampu puasa sama sekali, Allah beri kemudahan. Itu makna dari imma bi isqatihi, bisa jadi dengan digugurkannya kewajiban puasa. Au takhfifihi bi anwa'i takhfifat, atau digugurkan atau diberi keringanan dengan keringanan-keringanan yang bermacam-macam. Ini kita bicara mungkin masalah yang lain ya, bukan hanya puasa, segala macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, kalau kita nggak mampu melakukannya, maka ada kalanya digugurkan kewajibannya, ada kalanya diringankan. Contoh yang diringankan, kita mau sholat tidak ada air, tayamum, ringan. Ya, demikian pula tadi kita sholat tidak mampu berdiri, duduk. Nah, semacam itu. Wa hadhihi jumlatun la yumkinu tafsiluha. Dan permasalahan ini secara umum tidak mungkin untuk kita perinci. Membahas tentang rukhsah ini, keringanan-keringanan ini panjang. Li'anna tafasilaha jami'us syar'iyyat. Karena perinciannya ada pada seluruh permasalahan syariat. Wa yadkhulu fiha jami'ur rukhasi wat takhfifat. Dan masuk di dalamnya segala macam bentuk rukhsah, keringanan, dan yaitu takhfifat, hal-hal yang sama keringanannya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah rukhsah. Ya. Dan diawali dengan apa? Kemudahan di dalam menjalankan ibadah. Jadi kalau kita runtut itu betul-betul Allah itu sudah mempermudah kita dalam menjalankan ibadah. Ya. Dimulai dari pemilihan syariat puasa. Tidak sehari penuh kita berpuasa, hanya sejak subuh sampai maghrib. Kemudian berapa lama? Tidak sepanjang tahun, hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan saja. Ya.
dan yang kita diperintahkan untuk menahannya adalah perkara-perkara yang bisa kita tahan. Apa itu? Makan, minum, kumpul suami istri, ya. Hal yang memang kita butuhkan tetapi kita bisa menahannya untuk meninggalkannya sementara waktu. Nah, ketika kita tidak mampu, maka kita bisa mengganti di hari yang lain. Ketika tetap tidak mampu puasa, kita bisa membayar fidyah. Ya. Jadi Allah benar-benar memberikan kemudahan. Maka dari itu sekali lagi keringanan-keringanan di dalam syariat ini betul-betul memperindah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mudah, yang mampu dilakukan, diamalkan oleh semua orang. Asalkan jiwanya bersih, asalkan hatinya bersih, ya, tidak dipenuhi dengan kotoran-kotoran hawa nafsu. Kalau dipenuhi kotoran hawa nafsu, maka yang ringan akan menjadi berat. Ya, yang ringan akan menjadi berat. Taib. Kemudian walitukmilul iddata, Allah mengakhiri firman-Nya. Walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian sempurnakan hitungan. Wa hadza wallahu a'lam, dan ini wallahu a'lam, li'alla yatawahhamu mutawahhimun. Li'alla yatawahhama mutawahhimun, agar tidak ada orang yang menyangka anna siyamar Ramadan, bahwasanya puasa di bulan Ramadan, yahsudul maqsudu minhu bi ba'dihi, itu tercapai maksudnya dengan sebagiannya saja. Artinya apa? Agar jangan ada yang mengira pokoknya puasa di bulan Ramadan. Apa pokoknya? Yang penting pernah puasa di bulan Ramadan. Mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari, ya. Mau 10 hari awal, 10 hari tengah gitu ya. Maka supaya tidak ada yang mengira puasa itu hanya boleh di sebagian harinya, Allah pun mengatakan walitukmilul iddah, dan hendaknya kalian sempurnakan hitungan bulan. Rafa'a hadzal wahma bil amri bitakmil iddatih, maka Allah mengangkat, yaitu Allah menepis dugaan semacam ini dengan perintah untuk menyempurnakan bilangannya. Artinya kalau belum sempurna bulan Ramadan, maka belum selesai puasanya, ya. Kalau belum tuntas bulan Ramadan, maka belum berhenti puasanya. Sempurnakan dulu, tuntaskanlah dulu bulan Ramadan, baru sudah selesai berpuasa. Makanya Allah mengatakan walitukmilul iddah, dan hendaknya kalian sempurnakan bilangannya. Wa yashkurullaha ta'ala, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala inda itmamihi, ketika telah disempurnakan bulan puasa tersebut, ala taufiqihi wa tashilihi wa tabyinihi li'ibadihi, atas taufik Allah, kemudahan yang Allah berikan dan penjelasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Akhirnya kita tuntas menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kalau bukan karena taufik dari Allah, bukan karena kemudahan dari Allah, bukan karena penjelasan dari Allah, maka mustahil kita bisa menyelesaikan puasa sebulan penuh. Itu makna dari walitukmilul iddata, ya, menyempurnakan hitungan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullah, yaitu Allah merintahkan wabit takbiri indang qidaihi, untuk bertakbir ketika menyelesaikan puasa tersebut. Maksudnya takbir apa? Mengagungkan Allah secara makna, ya, secara makna.
Jadi setelah kita bisa menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh, kita memuji Allah dan mengagungkannya. Benar-benar kalau bukan karena pertolongan dan taufik dari Allah, kita nggak mampu melewati puasa sebulan penuh ini. Tapi karena ini merupakan yaitu taufik dari Allah, maka kita pun bisa menyelesaikannya. Maka kita apa? Mau mengagungkan Allah. Wa yadkhulu fi dzalik, dan juga masuk di dalam makna mengagungkan Allah adalah at-takbiru inda ru'yati hilali Syawal, ketika melihat ru'yah hilal Syawal, ila faraghi khutbatil Id, sampai selesai khutbah Id. Takbiran itu loh, takbiran. Ya. Jadi firman Allah ini walitukabbirullaha ala ma hadakum mengandung dua makna. Makna yang pertama apa? Mengagungkan Allah. Jadi kita memuji Allah dan kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah mampu menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Jadi hati kita apa? Benar-benar mengagungkan Allah. Dan makna yang kedua, membaca takbir. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Nah itu ya, dibaca. Menurut sebagian pendapat berdasarkan ayat ini, sejak malam Id, sejak buka puasa sampai apa? Selesai khutbah sholat Id. Ya, jadi begitu bulan Ramadan pergi, ditandai dengan apa? Waktu maghrib masuk malam 1 Syawal, maka kita mulai takbir sampai setelah sholat Id, sampai khutbah sholat Id selesai. Menurut sebagian pendapat berdasarkan ayat ini. Namun sebagian pendapat melihat dari praktek Nabi SAW. Bagaimana itu? Di antara mereka memahami takbiran itu dimulai ketika berangkat menuju lapangan. Itu takbirannya ketika berangkat dari rumah menuju lapangan untuk sholat Id. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kebanyakan kita mengikuti pendapat yang pertama. Begitu malam hari raya sudah apa? Takbiran, nggak ada masalah, ya tidak ada masalah. Wallahu taala alam bishawab. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah penjelasan tafsir ayat yang ke-183 sampai 185. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah, tafsir ayat yang ke-186. Wallahu alam bishawab. Taib, sebelum kita akhiri barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silahkan. Nggih. Taib, yang dimaksud tidak sempurnanya bagaimana? Jadi dulu itu mengikuti pemahaman bahwa imsaknya batas selesai puasanya itu tidak sebelum subuh, Ustaz. Oh, iya, jadi intinya sebelum ketika imsak itu sudah nggak puasa gitu, sudah tidak makan dan minum. Oh, melebihi subuh. Loh. Iya. Ya, makanya ini yang saya tanyakan kan. Baik. Ya. Jadi mulai berhenti makan dan minum itu jam berapa berarti? Setengah 6. Dan setiap hari seperti itu. Iya. Jadi sekarang kan sudah tahu, oh itu sudah bulan besar gitu ya Ustaz. Apakah itu masih bisa diganti atau cukup dengan berpuasa sunnah untuk menyempurnakan yang sudah berlalu?
Allahu a'lam bishawab, karena ketidaktahuan ya, semoga yang dahulu diampuni dan yang datang bisa lebih baik lagi. Jadi tidak perlu untuk mengqadha'nya. Tidak perlu untuk mengqadha' semuanya. Terus pertanyaan yang kedua tadi Ustaz, apakah batas penggantian itu memang sebelum Ramadan berikutnya untuk hutang kita dari Ramadan sebelumnya? Iya, ditekankan sebisa mungkin sebelum kita masuk bulan Ramadan berikutnya hutang-hutang kita sudah lunas. Tetapi kalaupun sudah diusahakan tidak bisa, maka hutang itu akan tetap ada, terakumulasikan. Jadi sudah mentok, waduh ini nggak bisa ini menyelesaikan hutang membayar puasa sebelum misalnya besoknya kita sudah masuk Ramadan, kita masih bawa utang 2 puasa misalnya, ya sudah, itu kita akumulasikan dengan nanti di bulan ini kita hutang berapa. Misalnya di bulan ini hutang 5, ya tinggal tambahkan 2 sama yang tahun lalu jadi 7. Ya. Kalau utang-utang di masa lampau, Iya, berlaku. Hutang loh ya, bukan kesalahan di dalam memahami tadi. Hutang. Iya. kalau lupa jumlahnya misalkan di zaman kita masih Jumlahnya lupa, maka diperkirakan yang istilahnya ya diperkirakan saja kira-kira berapa dengan kejujuran. Kayaknya 20 apa 25, 25. Misalnya gitu ya. Ya barangkali saja per tahun itu biasanya saya utang 5 misalkan ya, dan ketika nyaurnya kok sulit banget 5, paling cuma bisa 2 gitu ya. Ya sudah, berarti per tahun utangnya 3, kalikan berapa tahun. Nah itu perkiraan ya seperti itu yang memungkinkan lah. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ada upaya kita untuk membayar utang. Intinya ada upaya kita untuk membayar utang. Nggih. Baik. Tidak sadar karena sakit, apakah dia dihukumi pingsan, dihukumi tidur atau hilang akal? Ini permasalahan yang cukup pelik ya. Karena di dalam Islam orang yang uzur tidak mengerjakan sholat, dalam artian dibebaskan dalam beban syariat, itu kalau hilang akal. Rufi'al aqlamu an salasah, kata Nabi SAW, pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya anil majnuni hatta yufiq, dari orang yang gila, hilang akal atau sampai dia sadar. Tetapi kalau dia itu tidak hilang akal, hanya sementara saja dia tidak sadar alias tidur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw dama anha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa tidak salat atau tertidur darinya, maka hendaklah ia salat ketika ingat, ketika sudah bangun. Nah, sekarang pingsan ini masuk di mana? Masuk tidur atau masuk hilang akal? Nah, maka kita harus mencermati batas tidur. Seseorang itu dikatakan tidur paling maksimal berapa lama? 8 jam. Nggak kurang dah. Barangkali ada posisi yang sangat lelah, sangat ngantuk, berada di ruangan yang sangat nyaman, nggak ada yang ganggu. Anggaplah bisa orang itu tidur 20 jam misalnya. Nggak mungkin nih kayaknya. 12 ya, oke, 12. Atau kalau mau ya ngalah-ngalah, ya udahlah 24 jam.
anggaplah tidur paling lama 24 jam, maka wallahu alam bisawab, kalau ada orang pingsan di bawah 24 jam, dia dihukumi tidur. Jadi sholat yang ditinggalkan wajib diqadha. Tapi kalau ada orang pingsan, benar-benar hilang kesadaran lebih dari 24 jam, maka dimasukkan dalam gila. Artinya hilang akal. Kalau hilang akal, tidak ada kewajiban qadha. Nah, jadi pastikan pingsannya ini berapa lama. Pingsan yang benar-benar hilang akal loh ya. Bukan pingsan sadar pingsan lagi. Ya. Jadi masuk rumah sakit, masuk langsung nggak sadar, sampai kapan? Kalau beberapa jam dia sadar kemudian pingsan lagi, ya berarti ini masuk tidur. Paham? Masuk rumah sakit jam 9 siang. Jam 3 dia sadar, tapi maghrib pingsan lagi, ya berarti ini masuk tidur. Tapi kalau masuk rumah sakit jam 9 pagi nggak sadar sampai 2 hari, nafasnya masih ada tapi nggak ada kesadaran sama sekali, maka dia dihukumi hilang akal, sehingga tidak perlu mengqadha salat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami. Terus caranya Ustaz Mama itu nggak sadar cuma pingsan tidur bangun gitu. Caranya ya dirapel. Asar, betul. Hah? Sekarang kalau sudah sadar, tapi tadi yang nggak sadarnya itu 2 hari. Jadi zuhurnya itu sekarang sadar, bisa sholat zuhur 4 rakaat. Oh gini, jadi maksudnya mungkin anggaplah dia itu meninggalkan sholat 2 hari 2 malam. Iya. Itu zuhur, asar, maghrib, atau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, wallahu alam. Ini saya belum tahu. Ya. Iya. Iya, sementara yang ada di pikiran Anda begini, Bu. Sesungguhnya sholat itu kan ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Normalnya kita mengerjakan sholat habis zuhur asar, habis asar maghrib, isya, habis subuh. Sehari kan begitu. Maka wallahu a'lam bishawab, ya semoga saya tidak salah, cara mengerjakannya begitu. Enggak sholat 2 hari, ya kerjakan sholat sehari ini, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh untuk hari pertama. Setelah itu baru zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di hari yang kedua. Wallahu alam, semoga saya enggak salah. Jadi bukan zuhur hari ini, zuhur hari besok, asar hari ini, asar hari besok. Ya, wallahu a'lam bishawab. Amin wa jazakallahu khairan. Ada lagi yang sampaikan? Cukup ya? Baik, kita akhiri kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.